MBG motong dana pendidikan, Oh. katanya bikin UKT berkurang. Jadi perlu saya sampaikan ya, bahwa dana yang dikelola oleh BGN itu memiliki untuk sementara ini ada 3 rincian output. Yang pertama output pendidikan. Kenapa? Karena 60 juta itu penerima manfaatnya adalah anak sekolah dan anak sekolah keagamaan. Itu pendidikan. Kemudian ada ibu hamil, ibu nyusui anak balita, itu outputnya kesehatan. Kesehatan. Kemudian ada dukungan manajemen, itu outputnya ekonomi. Betul. Makanya anggaran di BGN itu akhirnya ada 3 fungsi. Fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi. Nah sebentar lagi, karena Pak Mensos meminta agar lansia juga Dapat. atau diintegrasikan dari SPPG ngambil makanannya, maka akan ada output yang keempat, output sosial. Oh. Nah, di dalam APBN-nya demikian. Nah, apakah ini mengganggu biaya pendidikan? Itu sampai sekarang belum terbukti dan tidak terbukti. Tidak terbukti. Karena anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah naik dari tahun ke tahun, tidak berkurang. Oke. Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi naik, bukan berkurang. Anggaran Kementerian Kesehatan naik, tidak berkurang. Tidak berkurang. Kemudian dana pendidikan juga ada transfer daerah dari pusat ke daerah untuk gaji dan tunjangan guru. Naik 10%. Okay. Terus dana KIP kuliah naik. Jadi tidak yang turun yang mana? Jadi tidak ada yang turun dan tidak ada yang terganggu. Oh, oke. Jadi tidak benar kalau MBG mengganggu anggaran pendidikan. Kemudian saya perlu jelaskan, terutama yang dikritik oleh salah satu pihak, misalnya penerima KIP di salah satu perguruan tinggi turun gara-gara MBG. Itu sama sekali tidak demikian. Kenapa? Karena selama ini KIP itu diberikan ke perguruan tinggi dalam bentuk kuota. Betul. Jadi katakanlah perguruan tinggi A di Bogor misalnya, dapat sekian ribu ya. Nanti di Jogja sekian ribu ya. Itu dulu. Nah, tahun ini pemberian KIP berbasis data tunggal yang dimiliki oleh BPS, dan penerima KIP itu yang dari desil 1 sampai 4. Nah, kenapa di satu perguruan tinggi turun? Karena yang berhak menerimanya berkurang. Turun. Itu artinya orang dari desil 1 sampai 4 di satu perguruan tinggi sedikit. Artinya yang kuliah itu banyak yang mampu. Jadi bukan KIP-nya yang turun, tetapi yang berhak menerimanya yang turun. Gitu. Nah, dulu artinya kalau berbasis kuota, ada yang dapat KIP yang sebetulnya bukan pada levelnya. Bukan haknya. Sekarang itu orang yang menerima adalah yang berhak. Itu Kang Dodi. Siap. Jadi kalau Kang Dodi bukan dari desil 4, jangan terima KIP. Kan kalau udah di desil 8 mah bayar sendiri aja. Saya juga mau sih dapat. Bener. Ngertos ya? Ya, ngertos. Jadi kenapa menurun? Karena yang berhak menerimanya turun. Artinya di perguruan tinggi itu sudah lebih sedikit orang dari desil 1 dan 4. Jangan dikait-kaitkan sama MBG atuhnya. Nggak ada hubungannya. Nanti datanya saya kirim ya. Iya. Kalaupun yang harus tahu adalah kampusnya sendiri ya. Iya.